Halo semuanya, kembali lagi sama aku, Farel Najib Ansyari. Di video ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai peluang kejadian majemuk. Di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai peluang kejadian saling lepas dan kejadian tidak saling lepas. Masih ingat kan? Nah, untuk di video kali ini, kita akan spesifik membahas mengenai peluang kejadian saling bebas dan kejadian bersyarat. Nah, untuk bisa maju ke depan, kita harus tarik mundur dulu nih. Apa aja yang sudah kita pelajari kemarin? Yang pertama, kejadian saling lepas. Kejadian itu bisa disebut saling lepas jika kejadian A dan kejadian B tidak mungkin terjadi secara bersamaan, dengan rumus PA ditambah PB. Dan yang kedua adalah kejadian tidak saling lepas, yaitu di mana kejadian A dan kejadian B bisa saja terjadi secara bersamaan, dengan rumus PA ditambah PB dikurangi dengan P, A, dan B. Nah, untuk kejadian saling bebas sendiri, apa sih sebenarnya kejadian saling bebas itu? Kejadian A dan kejadian B bisa disebut saling bebas jika kejadian A tidak memengaruhi terjadinya kejadian B. Dan sebaliknya, kalau misalnya kita lihat ke dalam bentuk diagram Venn, maka bentuknya akan seperti ini. Bisa kita lihat sama seperti kejadian tidak saling lepas, tetapi di sini kita fokus ke kejadian yang beririsan, yaitu A dan B. Dan rumusnya sendiri adalah peluang kejadian A dan B adalah peluang terjadinya A dikalikan dengan peluang terjadinya B. Nah, harus kita ingat di sini kata kuncinya itu adalah dan. Contoh, pada pelemparan sebuah koin dan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya gambar pada koin dan angka ganjil pada dadu. Nah, di sini kita bisa lihat kata kuncinya itu adalah dan. Jadi, bisa kita pastikan kalau soal ini adalah soal kejadian saling bebas. Gimana nih cara kita jawabnya? Sama aja. Kita hitung dulu peluang A dan peluang B-nya, di mana A adalah kejadian muncul gambar pada koin, dan B adalah kejadian muncul angka ganjil pada dadu. Nah, untuk kejadian A, koin itu kan hanya ada dua sisi, angka dan gambar. Nah, jadi semestanya adalah 2. Dan total kejadian munculnya gambar itu hanya 1. Jadi, peluang munculnya gambar pada koin adalah 1/2. Dan untuk kejadian B, angka ganjil dari 1 sampai 6 ada berapa aja? 1, 3, dan 5 kan? Jadi, jumlah munculnya kejadian B adalah 3. Dan seperti yang sudah kita ketahui, sisi pada dadu itu ada 6. Jadi, kejadian semestanya itu adalah 6. Dengan itu, kita bisa tahu bahwa peluang terjadinya B adalah 3/6 atau 1/2. Nah, dari sini, kita bisa langsung masukin ke dalam rumus tadi. Peluang kejadian A dan B adalah peluang terjadinya A dikalikan dengan peluang terjadinya B. Kita masukin setengah dikali setengah, yaitu hasilnya 1/4. Jadi, peluang munculnya gambar pada koin dan angka ganjil pada dadu apabila dadu dan koin dilempar secara bersama-sama adalah 1/4. Nah, dari sini kita bisa lihat kan, kalau kejadian dilemparnya koin dan kejadian dilemparnya dadu itu tidak saling memengaruhi, tapi terjadinya berbarengan. Maka dari itu ini disebut dengan kejadian saling bebas. Supaya makin kebayang lagi, kita coba satu contoh lagi nih. Contoh, dalam satu kotak terdapat 4 balon merah dan 3 balon putih. Sedangkan pada kotak 2 terdapat 7 balon merah dan 2 balon hitam. Dari masing-masing kotak diambil 1 balon secara acak. Hitunglah peluang terambilnya balon merah dari kotak 1 dan balon merah dari kotak 2. Di sini kita ada kata kunci yaitu dan. Jadi kita bisa pastikan kalau soal ini tuh adalah soal kejadian saling bebas. Supaya lebih gampang, kita bisa buat satu buah tabel untuk masing-masing kejadian A, yaitu kejadian terambilnya balon merah dari kotak 1, dan kejadian B, yaitu kejadian terambilnya balon merah dari kotak 2. Nah, sekarang kita fokus ke kotak 1. Jumlah total bola dari kotak 1 ini ada berapa? 4 balon merah ditambah dengan 3 balon putih, berarti 7 kan? Jadi, kejadian semesta dari kotak pertama adalah 7. Dan jumlah kejadian terambilnya balon merah adalah 4. Karena balon merah itu ada 4. Dengan itu, peluang terambilnya adalah 4/7. Nah, lanjut. Sekarang kita fokus ke kotak yang kedua. Karena di kotak ini terdapat 7 balon merah ditambah dengan 2 balon hitam, berarti totalnya ada 9. Jadi, kejadian semesta dari kejadian B adalah 9. Dan jumlah kejadian terambilnya balon merah dari kotak kedua adalah 7. Karena terdapat 7 balon merah di kotak kedua. Jadi,
peluang terambilnya balon merah dari kotak kedua adalah 7/9. Setelah mendapatkan peluang dari kedua kejadian tersebut, kita bisa langsung memasukkan ke rumus yang tadi, yaitu peluang A dan B sama dengan peluang terjadinya A dikali dengan peluang terjadinya B. Kita masukkan 4/7 dikali 7/9. Di sini 7-nya sama-sama bisa kita coret-coret dan hasilnya adalah 4/9. Jadi, peluang terambilnya balon merah dari kotak pertama dan balon kedua dari kotak kedua adalah 4/9. Nah, yang sekarang kejadian bersyarat. Apa ini kejadian bersyarat? Jadi, kejadian bersyarat itu adalah kejadian tidak saling lepas, tapi kejadian itu saling memengaruhi satu sama lain. Peluang kejadian bersyarat ini adalah peluang terjadinya B apabila kejadian A sudah terjadi sebelumnya. Bisa kita tulis seperti ini. Peluang terjadinya B dengan syarat A sudah terjadi adalah peluang terjadinya A dan B dibagi dengan peluang terjadinya A. Contoh, 2 buah dadu dilempar secara bersamaan. Tentukan peluang munculnya jumlah mata dadu lebih dari 9 dengan syarat dadu pertama muncul 5. Oke, gimana nih cara kita jawabnya? Pertama, kita lihat dulu kejadian A dan B-nya, yaitu kejadian mata dadu lebih dari 9 dan dadu pertamanya 5. A dan B kejadiannya berapa aja nih yang membentuk angka lebih dari 9? Berarti 5 dan 5 yang totalnya 10 dan 5 dan 6 yang totalnya 11. Jadi, jumlah kejadian A dan B adalah 2. Dan jumlah kejadian semestanya, yaitu 2 buah dadu, seperti yang kita ketahui adalah 6 kuadrat, yaitu 36. Sehingga, kita bisa tahu bahwa peluang A dan B adalah 2/36. Nah, kita simpan dulu nih data ini. Sekarang, untuk kejadian B, berapa aja berarti kejadian dadu pertama 5? Berarti ada 51, 52, 53, 54, 55, dan 56. Berarti, jumlah kejadian B adalah 6. Dengan semesta yang sama, yaitu 36, kita bisa tahu bahwa peluang dari kejadian B adalah 6/36. Nah, kita simpan lagi sekarang. Oke, sekarang kita masukkan ke rumus yang tadi nih. Peluang kejadian jumlah dadu lebih dari 9 dengan syarat dadu pertama adalah 5 adalah peluang terjadinya A dan B dibagi dengan peluang terjadinya B. Kita masukin nih ke rumus yang tadi. Peluang terjadinya A dan B adalah 2/36. Terus, peluang terjadinya B adalah 6/36. Kita balik, kemudian kita kalikan jadi 2/36 dikali dengan 36/6. 36-nya kita coret-coret, dan hasilnya adalah 2/6 atau 1/3. Jadi, peluang munculnya jumlah dadu lebih dari 9 dengan syarat dadu pertama muncul 5 adalah 1/3. Nah, gimana nih teman-teman? Kebayangkan? Kalau belum kebayang, kita cobain satu contoh soal lagi. Contoh soal. Pada pemilihan ketua OSIS terdapat 14 calon, 8 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Di antara 8 calon laki-laki, 5 diantaranya masuk ke 10 besar di kelas masing-masing. Dan di antara 6 calon ketua perempuan, 4 diantaranya masuk ke 10 besar di kelas masing-masing. Tentukan peluang ketua yang terpilih adalah laki-laki dengan syarat masuk 10 besar. Nah, untuk bisa menjawabnya dengan mudah, kita bisa buat tabel seperti ini, di mana kolomnya adalah jenis kelamin calon dan barisnya adalah peringkat calon. Terus, kita tuliskan kejadian A adalah kejadian siswa yang terpilih laki-laki, dan kejadian B adalah kejadian siswa yang terpilih itu masuk 10 besar. Dan kejadian A dan B-nya adalah siswa yang terpilih adalah laki-laki dan masuk 10 besar. Nah, jumlah kejadian A, yaitu kejadian siswa yang terpilih adalah laki-laki, seperti yang bisa kita lihat dari tabel ini, adalah 8. Jadi, peluang terjadinya A adalah 8/14. Loh, kenapa kok bisa muncul 14? Nah, karena di sini totalnya adalah 14. Total calonnya ada 14. Lanjut. Jumlah kejadian B atau kejadian siswa yang terpilih masuk 10 besar, yaitu 9. Jadi, peluang terpilihnya adalah 9/14. Dan untuk kejadian A dan B, yaitu yang terpilihnya adalah laki-laki yang masuk 10 besar adalah 5. Jadi, peluang terjadinya adalah 5/14. Nah, lanjut. Kita bisa langsung masukkan nih ke dalam rumusnya. Peluang terjadinya A dengan syarat B sudah terjadi adalah peluang terjadinya A dan B dibagi dengan peluang terjadinya B. Nah, kita langsung saja masukkan 5/14 dibagi dengan 9/14.
Kita kalikan, terus kita balikan. Jadi 5/14 dikali dengan 14/9. Lalu 14-nya kita coret-coret, dan hasilnya adalah 5/9. Jadi, peluang terpilihnya calon ketua laki-laki dengan syarat dia masuk ke 10 besar itu adalah 5/9. Dan itulah, di 2 video ini, kita sudah banyak membahas mengenai peluang kejadian majemuk. Mulai dari kejadian saling lepas, kejadian tidak saling lepas, kejadian saling bebas, dan yang terakhir adalah kejadian bersyarat. Oke, mungkin sekian dari aku. Terima kasih buat yang udah menyimak sampai sejauh ini. Semoga ilmunya bermanfaat, dan aku pamit undur diri.